Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 4B akan menjelaskan mengenai konservasi biodiversitas dan perubahan iklim. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Ria Ramadanti, Ria Rahmawati, dan Eis Nurjana. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ria Rahmawati, mengenai iklim dan perubahan iklim. Jadi sebelumnya, mengapa perubahan iklim ini mengancam keanekaragaman hayati? Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim ini merupakan ancaman yang berbeda secara fundamental. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ancaman terpenting terhadap keanekaragaman hayati yang bersifat tradisional ini seperti perusakan habitat, eksploitasi berlebihan spesies, persaingan, pemangsaan, perpindahan spesies asli oleh spesies invasif. Nah, ahli ekologi Peter Vitonsek mengemukakan bahwa perubahan iklim ini memiliki potensi untuk mengubah fungsi sistem bumi. Efek langsungnya ini pada sistem alam dan sistem yang dikelola pada akhirnya bisa menjadi luar biasa. Namun, efek utama dari perubahan iklim ini sebagian besar terjadi di masa depan, sementara sebagian besar lainnya sudah bersama kita. Salah satu strategi bertahan hidup spesies adalah berpindah melacak relung iklim mereka saat berubah melintasi ruang dan waktu. Namun, dalam dunia yang semakin merusak habitat, fragmentasi dan isolasi, perpindahan ke daerah baru seringkali terhambat. Maka perubahan iklim ini dapat menciptakan tekanan sinergis yang dapat menyebabkan kepunahan spesies. Tetapi perubahan iklim, bahkan dengan tidak adanya perusakan habitat secara langsung, dapat mengubah kondisi lingkungan sekitar suatu spesies dengan sangat cepat, sehingga spesies tersebut tidak dapat beradaptasi pada waktunya. Perubahan iklim dapat membawa spesies ke jalur kepunahan kedua dengan melampaui toleransi lingkungan mereka untuk saat ini, mengubah lingkungan mereka lebih cepat daripada kemampuan sumber daya genetik mereka untuk beradaptasi. Dengan sendirinya, spesies menghadapi 3 kenyataan ketika menghadapi perubahan iklim: bubar, beradaptasi, atau mati. Nah, jadi apa itu iklim dan apa perubahan iklim? Nah, menurut Merriam-Webster, iklim merupakan arah rata-rata atau kondisi cuaca di suatu tempat selama beberapa tahun. Jadi, perbedaan penting pertama saat memeriksa perubahan iklim ada perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca mengacu pada perubahan lokal jangka pendek dalam variabel seperti suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembaban. Cuaca terus berubah, tetapi berubah dalam rentang norma, siklus, atau fluktuasi historis yang dalam jangka panjang sangat dapat diprediksi. Nah, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Nah, jadi variasi iklim selama sejarah panjang bumi mengambil 1 dari 4 bentuk keseluruhan. Nah, untuk periodik variasi atau variasi periodik ini teratur di dalam iklim adalah sejenis perubahan yang dapat diprediksi yang terwujud dalam siklus musiman tahunan dan dalam fluktuasi reguler jangka panjang seperti siklus Milankovitch yang menunjukkan variasi suhu secara berkala dan teratur di bumi selama periode ribuan tahun. Nah, untuk diskontinuitas, downward turn, serta increasing variability ini semuanya dapat mewakili bentuk perubahan iklim. Dalam kasus ini, sarana variabel iklim tidak tetap diam. Diskontinuitas iklim dan lompatan iklim terjadi ketika variabel iklim relatif terhadap lamanya siklus temporal menunjukkan perubahan besar dalam skala besar di rentang waktu yang relatif singkat. Peningkatan variabilitas terjadi ketika sarana variabel iklim tetap sama tetapi rentang variasinya meningkat. Tren iklim mengacu pada perubahan di mana kisaran variasi tetap berada dalam norma historis tetapi dengan pergerakan rata-rata dalam satu arah secara konsisten lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata historis.
Nah, apa perbedaan perubahan kontemporer dengan perubahan iklim masa lalu? Suhu di bumi ini bervariasi secara spasial, musiman, dan historis. Sebagai indeks energi, kisaran suhu di bumi baik sekarang maupun di masa lalu didorong oleh penyerapan radiasi matahari dari matahari. Nah, jadi dalam tindakan yang dipantulkan dari permukaan bumi ini, panjang gelombang radiasi ini diubah menjadi inframerah, gelombang panjang. Bentuk radiasi yang dipantulkan itu diserap oleh gas seperti gas rumah kaca di atmosfer, terutama H2O, metana, ozon, nitrous oksida, dan karbon dioksida. Setiap gas rumah kaca ini tidak hanya dalam kapasitasnya untuk menyerap radiasi gelombang panjang, tetapi dalam sifat lain yang mempengaruhi kontribusi terhadap pemanasan keseluruhan yang dihasilkan. Faktornya itu jumlah gas yang dilepaskan ke atmosfer per tahun, lamanya ia berada di atmosfer sebelum dihancurkan atau dihilangkan, setiap efek tidak langsung yang dimilikinya terhadap kimia atmosfer, konsentrasi, dan interaksi dengan gas rumah kaca lainnya. Jika semua faktor ini diperhitungkan secara kolektif, H2O dan CO2 ini muncul sebagai gas rumah kaca yang berkontribusi paling besar terhadap efek pemanasan ini, dengan uap air menyumbang sekitar 60% dari efek pemanasan dan karbon dioksida sekitar 26%. Nah, selanjutnya di sini ada gambar mengenai pengukuran CO2 di atmosfer dan konsentrasi gas rumah kaca yang dimulai pada tahun 1958 di Observatorium Mauna Loa di Hawaii. Tetapi catatan yang lebih lama dapat diperkirakan dengan indeks langsung, terutama dengan mengukur konsentrasi gas rumah kaca yang terperangkap di INTS. Beberapa di antaranya, seperti dari Antartika, dapat memberikan catatan terus-menerus tentang konsentrasi tersebut selama 800.000 tahun terakhir. Molekul CO2 yang terperangkap di es ini juga memberikan catatan suhu atmosfer yang disimpulkan melalui variasi rasio konsentrasi isotop atom oksigen yang berbeda dalam molekulnya. Pemeriksaan seperti itu mengungkapkan 3 fakta kunci. Konsentrasi CO2 di atmosfer dan suhu menunjukkan korelasi yang erat. Kemudian konsentrasi CO2 di atmosfer bervariasi antara 280 ppm untuk periode terhangat dan 180 ppm untuk periode terdingin selama 450.000 tahun terakhir. Ketiga, tingkat CO2 di atmosfer saat ini pada 410 ppm lebih tinggi dari sebelumnya yang tercatat selama periode 800.000 tahun ini. Jadi bisa dilihat pada gambar tabelnya juga, grafiknya itu selalu meningkat gitu untuk tiap tahunnya. Lalu implikasi CO2 yang meningkat dengan cepat. Seperti yang telah dicatat, konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini sebesar 410 ppm lebih tinggi sekitar 42% daripada tingkat yang tercatat selama 1,5 juta tahun terakhir. Laju peningkatan CO2 di atmosfer saat ini sekarang 5 kali lebih besar daripada peningkatan historis yang diketahui, dan lebih dari 100 kali lebih cepat daripada peningkatan yang terjadi pada akhir zaman es terakhir. Karena konsentrasi CO2 ini meningkat, sehingga pemancaran radiasi positif sekarang berada pada level 2 kali lipat dari tahun 1800 berdasarkan data IPCC tahun 2013. Seperti yang didokumentasikan secara historis dalam INTS, suhu global dan peningkatan CO2 di atmosfer lebih berkorelasi, sehingga sejak 1901 hampir setiap lokasi yang diukur di bumi, baik di darat maupun di perairan, telah mengalami peningkatan suhu. IPCC mengungkapkan bahwa suhu permukaan rata-rata global telah meningkat sekitar 1 Celsius 0,8 sampai 1,2 di atas tingkat praindustri.
Nah, dalam laporan penilaian kelima mereka, IPCC menyoroti beberapa perubahan global yang sedang berlangsung. Seperti yang pertama, peningkatan tingkat penguapan dan transpirasi. Kemudian berkurangnya salju dan lapisan es di kutub dan berkurangnya area es laut. Kemudian gletser di semua benua sedang menyusut dan lingkungan glasial dan pegunungan yang menyertai juga menyusut ukurannya. Yang keempat yaitu meningkatnya konsentrasi CO2 di atmosfer, sehingga CO2 yang banyak ini akan berdifusi ke lautan sehingga menggeser kimiawi air laut yang dapat menurunkan alkalinitas karbonatnya, yaitu pH air lautnya akan meningkat dan lautan akan menjadi lebih asam, dan tentunya dengan lautan menjadi asam itu akan berpengaruh terhadap keanekaragaman spesies yang ada di lautan. Ada penilaian yang didasarkan pada probabilitas yang dihitung dalam skenario yang telah dilaporkan oleh IPCC. Nah, di sini merupakan additional radiative forcing ini radiasi adaptif. Nah, kemudian ada konsentrasi CO2-nya, estimasinya berapa. Lalu ada suhu rata-rata global yang meningkat di atas pra-industri pada kesetimbangan yang menggunakan sensitivitas iklim. Kemudian ini tahun puncak emisinya. Bisa dilihat untuk tahun-tahun berikutnya diperkirakan konsentrasi CO2-nya itu akan terus meningkat. Di sini ini merupakan perubahan emisi CO2 global pada tahun 2050. Sekian persennya dari emisi tahun 2000. Nah, efek dari pemanasan dunia ini benar-benar global dan menunjukkan berbagai tanggapan di antara semua komponen sistem iklim kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perubahan suhu permukaan yang diamati. Nah, kemudian yang C itu merupakan Laut Arktik. Nah, Laut Arktik itu laut es gitu yang diamati pada bulan Februari. Kemudian yang D itu adalah rata-rata permukaan laut global secara relatif seperti itu. Kemudian ada perubahan fenologis dan interaksi yang tidak cocok di seluruh tingkatan. Nah, tentu saja dari perubahan iklim yang terjadi tentu juga merubah fenologis dan interaksi yang tidak cocok gitu di seluruh tingkatan trofik. Seperti yang pertama dicontohkanlah waktu musiman yang yang berubah, di mana marmut perut kuning ini menunjukkan tanggal kemunculan mereka yang 38 hari itu lebih awal sebagai akibat dari suhu musim semi lokal yang lebih hangat. Nah, ternyata konsekuensi perubahan iklim yang teramati itu memang benar adanya gitu, dan memang bisa dilihat dengan jelas. Nah, kan kalau misalkan dapat dilihat ya bahwa ciri hidup itu kan ada perkembangan, melanjutkan kehidupan atau kelangsungan hidup. Nah, di mana mereka itu semuanya menunjukkan respon atau adaptif terhadap variasi suhu. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap individu itu dapat mengubah dan telah mengubah baik itu fisiologi, morfologi, dan perilaku mereka sebagai respon terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Nah, di mana yang tadi dicontohkan si marmut kuning ini ketika dia munculnya 38 hari lebih awal sebagai akibat dari suhu lokal yang lebih hangat, dia itu tidak sinkron dengan kemunculan spesies tumbuhan di sekitarnya yang merupakan sumber makanan utama mereka. Nah, ketika kebutuhan mereka tidak sinkron dengan waktu kemunculan mereka, lama-lama akan
mengganggu keanekaragaman hayati yang ada. Nah, di sebelah kanan ada gambar, di mana gambar itu dari poin A sampai I itu merupakan respon terhadap suhu. Nah, yang A sama I ini merupakan respon suhunya tingkat per kapita kematian dewasa. Kemudian A sampai C itu kelahiran, D sampai F itu pematangan, G sampai I itu untuk serangga hemipteran dari iklim sedang, Mediterania, dan garis lintang tropis. Nah, di mana lingkaran yang hitam itu mewakili tanggapan dari eksperimen, terus kurvanya ini merupakan kecocokan fungsi respon mekanik terhadap data. Nah, sedangkan garis vertikal itu mewakili suhu habitat dan daerah teduh yang menunjukkan kisaran variasi suhu musiman yang dialami oleh setiap spesies yang ada. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu pola baru penyerbukan. Nah, pola tanggal pembungaan berubah ini berhubungan dengan pola baru penyerbukan di mana terjadi karena perubahan iklim. Sebenarnya pada pola tanggal pembungaan berubah ini meningkatkan bunga pertama lebih awal di musim semi daripada yang ada di masa lalu. Begitu juga seperti lebah dan kupu-kupu yang sekarang munculnya itu lebih awal di awal tahun. Nah, ketika perubahan fenologis pada tumbuhan dan penyerbuk terjadi pada saat yang sama sebagai respon terhadap perubahan iklim, nah derajat sinkronisasi di antara keduanya itu dapat dipertahankan, masih dapat dipertahankan. Namun, ketika waktu satu spesies bergeser lebih cepat dari yang lain atau bergeser ke arah yang berlawanan, waktu itu tidak akan sesuai dan mengakibatkan penurunan tanaman dan polinator. Nah, pada saat yang sama, ketidaksesuaian ini dalam pergeseran spasial penyerbuk dan tumbuhan sebagai respon terhadap perubahan. Kemudian ada gambar di samping, yaitu gambar yang menjelaskan tentang bagaimana sih gambaran konseptual dari pergeseran fenologis dan distribusinya dalam populasi tumbuhan dan penyerbuk di bawah perubahan iklim. Nah, dengan populasi digambarkan sebagai ikon tunggal. Waktu berbunga untuk tanaman dan aktivitas penyerbukan digambarkan sebagai bayangan. Nah, jadi yang bayangan itu merupakan waktu berbunga untuk tanaman dan aktivitas penyerbukannya sepanjang skala warna ya. Kemudian distribusi sebelum perubahan iklim ditunjukkan dengan warna abu-abu. Untuk bagian yang pertama, yang A, posisi yang ditempati oleh populasi sebelum perubahan iklim. Nah, yang A ini sebelum terjadi perubahan iklim. Yang B, gambarnya sudah ada pergeseran fenologis atau temporal saja. Kemudian gambar yang C, sudah adanya pergeseran distribusi atau spasial saja. Nah, gambar yang D itu sudah mencakup semua pergeseran, yaitu pergeseran fenologis, temporal, distribusi atau spasial gabungan. Nah, kemudian dari B sampai ke D itu setiap panelnya itu menggambarkan kemungkinan hasil dari pergeseran gitu yang memungkinkan hilangnya interaksi historis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pergeseran dinamika predator dan mangsa yang menciptakan hubungan baru. Nah, di sini terdapat gambar di mana ada Sungai Skagit di Amerika Serikat, kemudian ada elang botak, kemudian ada dua ikan salmon dengan jenis yang berbeda. Di mana Sungai Skagit ini merupakan tempat utama atau habitat utama dalam elang itu mencari mangsanya, atau Sungai Skagit ini sebagai fitur geografis dan ekologis utama. Nah, di mana ternyata perubahan fenologi juga dapat menciptakan dinamika baru dalam hubungan predator dengan
mangsa gitu. Terus kemudian Sungai Skagit ini sebagai lokasi utama musim dingin untuk elang botak sebagai predator puncak untuk memakan atau memangsa si salmon ini. Nah, salmon ini sebenarnya masih hubungan yang saling menguntungkan gitu, masih saling menguntungkan, dan perbedaannya hanya ketika perubahan iklim. Ketika perubahan iklim, ikan salmon itu kan nantinya akan bermigrasi ke perairan lain. Nah, sehingga si elang botak ini nantinya akan kehilangan mangsa atau menu makanan utamanya akan hilang. Nah, kemudian ada pergeseran rentang yang teramati dan perubahan pada kelimpahan lokal. Nah, di sini yang dimaksud pergeseran itu lintangnya menjadi lebih tinggi dan ketinggiannya pun menjadi lebih tinggi dari rata-rata. Nah, analisis garis lintang ini mengungkapkan bahwa spesies telah menjauh dari ekuator dengan kecepatan rata-rata 16,9 km per dekade dan berpindah ke ketinggian yang lebih tinggi dengan jarak rata-ratanya itu 11 meter per dekade. Kemudian adanya spesies invasif. Nah, di mana pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan gitu bagaimana pengaruh spesies invasif dalam menyebabkan terganggunya ekosistem atau keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Nah, sebenarnya dari ketiga gambar tersebut, mereka itu merupakan kelompok tanaman yang mudah sekali beradaptasi dengan lingkungannya, tapi mudahnya mereka beradaptasi itu mengganggu tanaman, mengganggu keanekaragaman hayati asli yang ada di daerah tersebut, sehingga ketika berkompetisi sudah pasti spesies ini menang daripada spesies asli yang tentu saja dapat menghilangkan keberadaan dan mengganggu ekosistem yang ada di habitat tersebut. Nah, kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya adalah adanya penurunan kesehatan dan hilangnya terumbu karang. Nah, di mana di sini itu dijelaskan bahwa penurunan kesehatan atau hilangnya terumbu karang secara lokal memang disebabkan oleh perubahan iklim di samping aktivitas manusia yang memang mengganggu dan menyebabkan hilangnya terumbu karang, seperti perubahan keadaan saturasi kalsium karbonat atau pH, perubahan permukaan laut, dan perubahan suhu air laut. Itu tiga itu merupakan kombinasi dari suatu perubahan yang memang menyebabkan hilangnya terumbu karang. Nah, dari gambar 4.10 ini di situ kan sudah ada tanda yang di bawah itu, yang kotak itu sudah ada tanda bahwa masing-masing warnanya itu menunjukkan populasi asli, direlokasi atau punah. Nah, dicontohkan oleh domba di sini, domba bighorn gurun yang ada di California, di mana data atau gambar ini menggunakan data kehadiran dan ketidakhadiran yang menunjukkan bahwa kepunahan populasi domba yang besar di gurun itu terjadi pada abad ke-20. Nah, yang secara konsisten dia itu mengalami perubahan. Kemudian untuk materi atau pembahasan yang terakhir di 4.2 ini merupakan hilangnya es laut Arktik, yaitu beruang kutub yang terancam punah. Nah, di mana kenaikan suhu yang terkait dengan perubahan iklim global akan lebih tinggi secara tidak proporsional di daerah kutub, yang nantinya menyebabkan es di daerah kutub itu akan mencair karena pemanasan global tadi dan perubahan iklim global tadi. Nah, yang tentu saja dapat menyebabkan beruang yang ada di sana mengalami gangguan atau terancam keberadaannya, terutama untuk beruang betina. Nah, ketika perubahan iklim terjadi, otomatis akan mempengaruhi kemampuan dari beruang betina dalam melahirkan atau mengurus anaknya. Nah, tentu saja ini akan mengancam kepunahan karena dikhawatirkan memang tidak ada lagi yang melanjutkan keturunan dari
beruang kutub tersebut. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai Foundational Tools for Assessing Future Climate Impacts, yang mana pembahasan pada subbab ini membahas tentang alat dasar untuk menilai dampak iklim di masa yang akan datang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa iklim ini memengaruhi terhadap distribusi spesies. Pada intinya, iklim ini akan mengalami perubahan natural yang menyebabkan si spesies itu lama-kelamaan akan mengalami titik ketidakseimbangan. Akan tetapi, dengan adanya bantuan atau campur tangan manusia menyebabkan perubahan iklim ini di luar batas normal. Dalam artian, perubahan iklim ini sangat cepat sekali. Berdasarkan hasil riset proyek yang dilakukan dengan memproyeksikan suhu, curah hujan, diperoleh bahwa perubahan iklim ini dapat menyebabkan kehilangan biodiversitas yang mendadak. Sebagai contoh misalnya, setiap makhluk hidup itu kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karena semakin banyaknya makhluk hidup, maka konsentrasi emisi gas ini menyebabkan menumpuknya gas ini, suhu yang ada di bumi itu naik dan berdampak pada kelangsungan makhluk hidup. Misalnya, berdampak pada terumbu karang atau sebangsa autotrof lainnya. Sehingga kenaikan suhu ini menyebabkan si spesies autotrof itu tidak dapat hidup dengan normal. Apabila autotrof ini mengalami ketidakseimbangan, tentunya populasi ikan itu akan menurun dan menyebabkan kepunahan secara massal. Nah, salah satu tantangan utama adalah untuk memprediksi di mana, kapan, dan dengan besaran perubahan seperti apa sih yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengurangi atau setidaknya mempersiapkannya. Oleh karena itu, para ahli ekologi, konservasi itu berupaya untuk menciptakan sebuah ramalan ekologi agar kita dapat mengetahui seperti apa sih perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan melalui suatu model. Nah, model ini memiliki banyak sekali ragamnya. Nah, dari adanya model tersebut, maka diperlukanlah yang namanya multidisiplin ilmu untuk mengetahui seberapa besarnya kerentanan spesies itu terhadap iklim. Salah satu teknik ini adalah untuk mengukur melalui pemodelan, misalnya model distribusi spesies. Nah, istilah dari pemodelan distribusi spesies ini banyak sekali penyebutannya. Ada lingkup lingkungan, pemodelan habitat, atau lain sebagainya. Tentunya dalam pemodelan distribusi ini melibatkan algoritma komputer untuk memprediksi distribusi spesies yang melintasi ruang dan waktu geografis menggunakan data yang ada pada lingkungan itu. Sehingga kita nantinya bisa mengetahui hubungan evolusi atau potensi distribusi masa depan dari spesies invasif. Nah, selanjutnya ada dua tipe utama pada model distribusi spesies. Yang pertama di sini adalah model empirik dan model mekanisme. Nah, sebenarnya kedua subbab dari model ini disebut sebagai model distribusi spesies. Yang pertama untuk empirik itu disebut sebagai korelatif atau disebut sebagai model selubung iklim, yang mana memodelkan distribusi spesies dari tempat si spesies itu ditemukan. Korelatif ini juga mengasumsikan bahwa spesies yang berada pada kesetimbangan dengan lingkungan mereka dan variabelnya yang relevan juga bisa diambil sampelnya secara memadai. Artinya dalam penelitiannya seluruh
spesies itu dihitung berdasarkan tempat asalnya. Kemudian ada model mekanis, yang mana model ini berbasis proses atau biofisik yang menggunakan informasi tentang fisiologi suatu spesies, sehingga hasilnya tersebut dapat diambil ke dalam studi lapangan atau laboratorium terkontrol. Nah, untuk menentukan kisaran kondisi lingkungan, biasanya si spesies ini juga dapat bertahan. Akan tetapi, ingat, spesies ini bukan diambil dari spesies habitat asalnya, akan tetapi nantinya kan si spesies ini tidak akan diam di dalam suatu tempat itu saja. Apabila terjadi perubahan iklim, tentunya mereka akan mengalami migrasi, dan disinilah model mekanis ini diperlukan. Jadi, secara langsung itu dapat mencirikan ceruk fundamentalnya dan memproyeksikan ke posisi landscape yang cocok untuk spesies invasif. Di sini ada contoh dari daya observasi dan yang terintegrasi dari dua model tersebut. Sehingga untuk yang model korelatif ini biasanya hubungannya itu pada model iklim, sedangkan untuk yang mekanis ini hubungannya nanti ke populasi model. Lanjut, nah selanjutnya masih membahas tentang model pendekatan korelasi pada spesies. Ini udah disinggung dari tadi ya, bahwa model korelasi ini lebih mudah dan lebih cepat untuk diimplementasikan daripada model mekanis. Karena model korelatif itu datanya sudah tersedia, namun karena dari namanya saja itu korelatif, mereka sebenarnya tidak bisa memberikan banyak informasi tentang mekanisme sebab akibat untuk ekstrapolasi, sehingga data yang dihasilkan dari adanya korelasi ini sebenarnya masih kurang akurat jika dibandingkan dengan mekanis. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa sebutan dalam literatur tentang model korelatif yang mengeksplorasi hubungan antara kejadian spesies dan prediktor lingkungan. Di sini, setiap masing-masing penyebutan, tadi kan dari model distribusi spesies ini ada banyak sekali penyebutannya. Nah, penyebutannya tersebut disesuaikan lagi dengan implikasi yang dimaksudkannya. Misalnya, kita ambil contoh pada model relung ekologis atau model iklim. Nah, di sini implikasinya seperti apa? Dia akan mengekspresikan ide-ide berupa model amplop lingkungan. Misalnya, untuk mengetahui teori relung ekologi yang berakar pada karya yang dicetuskan oleh Grinnell, di mana hubungan antara deskripsi pola dan teori relung ini telah menimbulkan sedikit banyaknya kontroversi, sehingga kemajuan sedang dibuat menuju konsensus. Selanjutnya, ada alat-alat yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menilai dampak iklim di masa depan. Nah, karena kita tadi ingin menilai suatu kecepatan iklim, kemudian perubahan iklim yang terjadi, maka perlu adanya komponen-komponen yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Nah, apa saja? Yang pertama, dalam segi vegetasi, kemudian ada suhu, kemudian topografi pun berpengaruh, kemudian materi geologinya itu bisa mempengaruhi kondisi iklim tersebut, sehingga nanti interpretasi yang dihasilkan dari banyaknya komponen ini akan menimbulkan data yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara kita mengetahui untuk memperoleh data tersebut? Kita dapat menggunakan pertanyaan 5W 1H. Misalnya nih, apa sih yang hilang dari distribusi tersebut? Atau manakah spesies yang taksonominya itu lebih tinggi? Atau bisa saja, berapa banyak sih jenis yang hilang dalam suatu habitat tersebut? Seperti itu.
Oke, selanjutnya ini mengenai grafik komponen kerentanan. Nah, paparan perubahan iklim itu berkaitan erat dengan adanya hambatan penyebaran. Kerentanan suatu spesies atau ekosistem itu didasarkan pada keterpaparannya terhadap suatu iklim, sehingga kepekaan kapasitas inherennya itu juga akan mempengaruhi interpretasi dari adanya perubahan tersebut. Kemudian, keseimbangan relatif dari berbagai komponen kerentanan ini juga akan mengarah pada interpretasi dari pengelolaan yang berbeda. Misalnya, di sini ada dua aspek. Nah, ada kapasitas adaptif dan sensitivitas. Nah, sebenarnya maksud dari sensitivitas ini adalah upaya untuk menentukan pemicu perubahan ekologis secara intrinsik. Nah, besarnya dan laju perubahan ekosistem, misalnya kita ambil dari data iklim pengetahuan lokal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kapasitas adaptif ini diartikan sebagai usaha untuk merespon penyebab paparan tersebut. Misalnya, dengan kita upaya melakukan in situ. Nah, di sini, pada sumbu X ini, ia mewakili tingkat keterpaparan terhadap perubahan iklim yang dihadapi oleh suatu spesies di dalam suatu komunitas tersebut. Hal ini tentunya juga sangat dipengaruhi oleh adanya lokasi geografis. Nah, kemudian dua ukuran lain dari adanya kerangka kerja itu, misalnya dari tadi adanya kapasitas adaptif dan sensitivitas itu menyebabkan digambarkan oleh garis Y ini, yaitu ditentukan oleh adanya karakteristik biologis dari spesies yang memengaruhi mobilitas. Nah, selanjutnya pada kurva ini juga sedikitnya dijelaskan mengenai adanya keanekaragaman habitat melalui persaingan gangguan alam yang disebabkan oleh persiapan ini. Misalnya nih, contohnya itu seperti adanya jaringan kawasan hutan lindung. Kemudian masih membahas tentang model. Nah, di sini ada juga model yang disebut dengan model vegetasi, di mana vegetasi global ini disebut sebagai model iklim yang merupakan representasi matematis dari interaksi antara atmosfer, lautan, permukaan tanah, sehingga tidak heran mengapa model iklim ini disebut sebagai model yang paling ideal karena memiliki komponen-komponen yang cukup banyak. Biasanya model yang kita gunakan, misalkan kita ingin mengetahui nih cuaca hari ini itu seperti apa, maka di sini menggunakan model yang namanya iklim. Akan tetapi kita sebenarnya menggunakan model ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak bisa mengetahui suhu pasti kondisi tersebut, hanya berdasarkan memperkirakan secara generalnya saja, misalnya cuaca dan lain sebagainya. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana sih alat pemodelan yang digunakan untuk memproyeksikan interaksi ekosistem iklim di masa yang akan datang? Nah, sebenarnya karena banyaknya gejala dari adanya perubahan iklim, tentunya upaya konservasinya pun akan berbagai macam pula, sehingga para ilmuwan ahli ekologi dan konservasi itu mengupayakan setiap upaya itu sebenarnya tergantung dari seberapa jauh perencanaan adaptasi perubahan iklim itu dapat diintegrasikan ke dalam rencana konservasi. Misalnya, kan tadi ada model iklim, model GCM atau model populasi, dan masih banyak. Karena dengan adanya ketersediaan alat spasial, pemodelan, kemudian peningkatan pengumpulan data, sebenarnya ini bukanlah suatu pertanyaan apakah kita harus terlibat
dengan suatu upaya konservasi yang berbasis iklim saja, tetapi ini juga tentang fokus kita bagaimana apa sih atau alat apa sih yang akan kita terapkan dan dalam kondisi seperti apa, kondisi spesies yang mana pula, seperti itu. Jadi sejauh mana perencanaan adaptasi perubahan iklim ini diintegrasikan kembali ke dalam rencana pengelolaannya. Jadi tergantung dari gejala dan tentunya efek yang ditimbulkannya pun akan berbeda pula. Oke, selanjutnya. Nah, dari adanya statement yang saya temukan, itu model-model yang dihasilkan itu kan banyak sekali. Maka sebenarnya tidak ada model yang dapat memperkirakan kondisi masa depan secara sempurna, karena kita tahu gitu perubahan iklim itu tidak bisa diprediksi secara mutlak kebenarannya, karena kenaikan 1 derajat saja itu dapat menyebabkan kepunahan massal dari adanya misal kutub yang mencair, menyebabkan permukaan air laut itu tinggi dan menyebabkan tingkat gas emisi itu tinggi yang menyebabkan kepunahan massal oleh autotrof dan berdampak pada ikan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pengetahuan tentang interaksi kompleks antara komponen sistem iklim ini menjadi apa ya? Menjadi evaluasi bagi kita mengenai strategi apa sih yang harus kita tetapkan di dalam upaya konservasi ini. Nah, berbicara soal upaya konservasi ini sebenarnya akan dibahas langsung oleh saudara kita yaitu Ria Rahma. Akan tetapi sebagai pengantar saja bahwa konservasi untuk perubahan iklim ini sebenarnya kalau berbicara soal model iklim itu ada 5 pendekatan adaptasi perubahan iklim yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana konservasi keanekaragaman hayati. Nah, beberapa di antaranya yaitu dengan melestarikan tahap geofisikanya. Dan yang kedua itu bagaimana kita dapat melindungi pengungsian dari terjadinya perubahan iklim tersebut. Selanjutnya, kita harus mampu meningkatkan konektivitas skala regionalnya. Dan yang keempat adalah tentang bagaimana mempertahankan proses dan fungsi ekosistem. Nah, memanfaatkan peluang ini juga tidak kalah penting, yang mana peluang itu akan muncul sebagai respon terhadap adanya perubahan iklim tersebut. Di sini ada find and course filter strategies, di mana istilahnya ada 2 filter yang dapat digunakan untuk strategi konservasi di masa yang akan datang. Nah, untuk menilai kerentanan spesies ini dapat memprioritaskan spesies yang paling rentan untuk tindakan konservasi itu sendiri, karena ada skala prioritasnya. Selanjutnya, pada konservasionis itu menggunakan strategi filter halus untuk menilai kerentanan spesies dan memprioritaskan spesies yang paling rentan untuk tindakan konservasi, itu untuk find filter. Sedangkan untuk course filter ini berorientasi kepada melestarikan lokasi utama seperti yang sudah ditentukan oleh elemen alam yang tidak terpengaruh oleh perubahan iklimnya. Karena di sini bisa digambarkan dari adanya filter course ini diharapkan menjadi tempat perlindungan bagi spesies yang nantinya mereka mengalami perpindahan iklim. Nah, di sini ada grafik yang diperoleh dari peneliti. Ternyata dari banyaknya upaya konservasi itu
ketika realisasi di demografi ataupun geografinya itu menyebabkan respon pada kurva yang ketiga itu adaptasi perubahan iklim itu berbeda-beda, sehingga untuk wilayah secara general itu memiliki tingkat adaptasi perubahan iklim yang lebih pesat dibandingkan untuk spesies yang invasif. Tentunya adaptasi perubahan iklim ini bisa melalui studi kasus, kemudian interview, literatur, bahkan menggunakan stimulus berupa workshop dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali upaya-upaya konservasi yang harus kita pikirkan sesuai dengan penyebab dari perubahan iklim yang terjadi pada geografis itu sendiri. Mungkin seperti itu pembahasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu mengenai strategi filter halus dan kasar. Untuk pertama, strategi filter halus ini berfungsi untuk menyelamatkan aktornya. Strategi ini berusaha untuk memahami dampak perubahan iklim pada satu spesies dan mengurangi dampaknya. Tindakan yang dilakukan bisa secara in situ melindungi spesies dalam jangkauan saat ini dan ex situ, termasuk konservasi di dalam kebun binatang atau kebun raya. Nah, strategi potensial lainnya yaitu mengidentifikasi tempat perlindungan iklim pada skala spasial yang sangat halus. Spesies yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim akan mendapatkan keuntungan dari area spasial yang cenderung berubah lebih lambat dibandingkan dengan area sekitarnya. Dalam kasus yang paling ekstrim ada translokasi yang disebut dengan migrasi terbantu. Mungkin diperlukan untuk membantu spesies yang terancam membangun populasi baru di daerah dengan iklim yang lebih sesuai. Selama dekade terakhir telah terjadi diskusi dengan komunitas ilmiah lainnya tentang etika, kelayakan, dan risiko migrasi yang dibantu. Hochulbert dan rekannya ini berpendapat bahwa translokasi ini harus menjadi bagian penting dari strategi konservasi terintegrasi selama setiap kasus yang dilakukan dengan pertimbangan independen atas risiko kepunahan, kemampuan teknis, serta biaya dan manfaat biologis dan sosial ekonomi. Strategi lainnya yaitu strategi filter kasar yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan jaringan, kawasan lindung, bahkan dengan potensi risiko terhadap spesies individu. Nah, pendekatan filter kasar ini disebut juga dengan melestarikan panggungnya. Meskipun tujuan asli dari pendekatan berbasis ekosistem ini adalah melestarikan kumpulan spesies daripada spesies tertentu, di sini ditekankan bahwa konservasi filter kasar ini tidak boleh didasarkan pada komunitas kontemporer atau kumpulan biologis apapun, melainkan pada lokasi konservasi dengan karakteristik lingkungan unik yang tidak berubah oleh keberadaan spesies seperti substrat berbayang, berkapur, atau terumbu karang. Pendekatan filter kasar ini melibatkan konservasi aspek lahan atau konservasi area dengan kecepatan perubahan iklim yang lebih lambat. Prioritas konservasi global saat ini tidak sering didasarkan pada aspek lahan, dan jika dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang, aspek lahan dapat menyediakan konektivitas yang lebih banyak untuk serangkaian spesies fokus daripada rencana koridor berdasarkan spesies individu. Nah, untuk pendekatan filter kasar yang kedua adalah perlindungan ruang iklim yang sesuai. Salah satu pendekatannya untuk memaksimalkan persistensi jangka panjang adalah dengan mengidentifikasi dan melindungi daerah dengan kecepatan iklim terkecil yang diharapkan menggunakan lintasan iklim untuk meningkatkan perencanaan cadangan di masa depan dengan adanya pergerakan arah yang diharapkan. Salah satu upayanya yaitu dari SPRC, perencanaan tata ruang untuk kawasan lindung dalam menanggapi perubahan iklim. Di situ untuk mengidentifikasi kawasan dan ekosistem baru yang jika dilindungi akan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem kritis selama beberapa dekade mendatang. Nah, di sini ada contoh gambar filter kasar dan filter
halus. Nah, untuk filter kasar kan tadi pada intinya yaitu menyelamatkan panggungnya atau lokasi konservasinya. Sedangkan pada filter halusnya ini pada aktornya, spesiesnya. Seperti ini ada mountain gorilla, Johnstone chameleon, Grover Goodbill. Nah, kemudian dalam strategi konservasi ini perlu dilihat untuk pendekatannya seperti apa dalam menghadapi perubahan iklim. Contohnya ada refugia iklim, fase tanah, translokasi, memulihkan habitat kunci, kemudian menghubungkan koridor, serta batu pijakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada membandingkan dua pendekatan pengelolaan konservasi dalam konteks perubahan iklim. Satu, pendekatan filter halus yang berfokus pada kerentanan spesies terumbu karang dan ikan Indo-Pasifik yang memiliki perhatian paralel terhadap eksploitasi perikanan. Dan yang keduanya, yang B-nya, filter kasar yang pendekatannya mempertimbangkan kerentanan iklim relatif dari berbagai ekoregion darat mengingat tingkat keutuhan vegetasi yang sudah ada. Nah, untuk kuadrannya ini 1, 2, 3, 4 ini bisa dilihat dalam tabel yang selanjutnya. Untuk misalnya yang ini, yang kuadran nomor 1 mengenai skenario ancamannya. Misalnya di sini kerentanan iklimnya rendah, risiko tinggi terhadap penyebab stres lokal, komunitas ekologi saat ininya, habitat utuh, keanekaragaman tinggi, spesies sensitif dan toleran. Nah, tren ekologi di masa depannya di bawah rejim ancamannya yaitu seperti pergantian spesies rendah, spesies sensitif tetap berada di dalam komunitas, dan kesempatan terbaik untuk menjalankan proses ekosistem. Nah, tindakan konservasi yang dilakukannya yaitu seperti verifikasi dan kelola penyebab stres lokal, seperti penggunaan lahan, eksploitasi spesies invasif. Kemudian tindakan yang lainnya investasi prioritas untuk kawasan lindung, kemudian pemantauan dan adaptif, pengelolaan penting untuk menjaga ekosistem yang utuh. Nah, untuk kuadran yang lainnya bisa dilihat mungkin ya. Nah, perubahan iklim ini tidak bertindak secara terpisah dari pemicu stres antropogenik yang disebabkan oleh manusia dan harus diperhitungkan saat menginvestasikan sumber daya. Misalnya dalam penilaian kerentanan terhadap 300 spesies tumbuhan dan hewan di Florida, spesies tertentu dengan kerentanan tinggi sangat konsisten di berbagai penyebab stres seperti perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, dan kenaikan permukaan laut. Meskipun perubahan iklim harus dipertimbangkan dalam tindakan pengelolaan di masa depan, hal itu tidak boleh menggantikan tindakan yang ditargetkan pada pemicu stres lainnya. Mungkin sekian, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk materi yang terakhir yang akan dibahas adalah inisiatif kebijakan untuk perubahan iklim dan konservasi. Nah, di sini di mana respon konservasi terhadap perubahan iklim membutuhkan dua komponen. Yang pertama adalah mengadaptasi strategi konservasi untuk mengelola keanekaragaman hayati yang dinamis dan mengurangi efek perubahan iklim secara keseluruhan. Yang kedua, melibatkan pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar dapat mengelola perubahan biologis yang terjadi. Nah, kemudian dari dua strategi dan dua komponen tersebut dimanifestasikan ke dalam sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Paris pada tahun 2015, di mana
Perjanjian Paris tersebut memuat instrumen global untuk mencoba mengatur emisi karbon. Nah, sekarang perjanjian Paris ini sudah ditandatangani oleh 195 negara dan diratifikasi oleh 185 di seluruh dunia. Nah, perjanjian tersebut ini bertujuan untuk membatasi emisi karbon secukupnya untuk menjaga pemanasan global di bawah 2C. Nah, di mana perjanjian Paris ini didasarkan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dan bekerja untuk mengatasi beberapa tantangan yang disajikan dalam perjanjian sebelumnya, seperti Protokol Kyoto. Kemudian dari strategi ini juga merupakan upaya dari waktu ke waktu untuk mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik menurut sumber dan serapan menurut penyerap pada abad ini. Nah, meskipun sudah ada gitu perjanjian ini, tetapi sebenarnya perjanjian Paris ini mempunyai kekuatan tersendiri, yaitu di mana meningkatkan fleksibilitas masing-masing negara untuk menetapkan sasaran emisi mereka sendiri. Nah, jadi meskipun dalam perjanjian Paris ini sudah ada isi naskah perjanjiannya seperti apa, tetapi tetap dalam penerapannya fleksibel dan diserahkan kepada negara masing-masing dalam membatasi pengeluaran emisi karbon. Nah, kemudian indikator keberhasilan bahwa kita sudah mengurangi emisi karbon adalah kemajuan global gitu, melacak kemajuan global dari waktu ke waktu, di antaranya seperti peralihan bahan bakar dari batu bara ke gas, lalu ada juga bagian relatif bahan bakar fosil dalam produksi energi relatif terhadap energi terbarukan. Nah, kemudian apa sih upaya yang dilakukan Indonesia? Nah, sebenarnya Indonesia sendiri sudah baik gitu, cukup baik dan bagus dalam menerapkan atau membuat peraturan mengenai konservasi atau pemeliharaan lingkungan. Di antaranya adalah upaya adaptif yang dilakukan dengan menurunkan resiko pada semua sektor pembangunan, baik itu pertanian, sumber daya air, ketahanan energi, kehutanan, perikanan, sarana publik, dan perkotaan. Lalu, Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi. Lalu ada juga pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan menurunkan tekanan yang mengarah pada menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini seperti kearifan lokal masyarakat yang menjaga keanekaragaman hayati, seperti di suku Baduy ataupun di Kampung Naga Tasikmalaya. Nah, sebenarnya upaya konservasi yang dilakukan Indonesia juga sudah merujuk pada konservasi hutan maupun restorasi ekosistem yang katanya memiliki peluang yang bagus untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi terakhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.